Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, belajar yuk tentang gangguan sistem penginderaan berupa katarak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kenalan dulu yuk sama aku. Nama, Fernanda Ayudin Taning Tias, NIM 202013047, kelas 5A Sarjana Keperawatan. Mata kuliah yang diajarkan adalah Keperawatan Medikal Bedah 2. Nah, kita masuk ke definisi. Katarak adalah proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Kekeruhan ini disebabkan oleh terjadinya reaksi biokimia yang menyebabkan koagulasi protein lensa, menurut Kemenkes 2019. Sedangkan menurut Ilyas 2016, katarak adalah kekeruhan pada lensa mata akibat hidrasi atau penambahan cairan lensa, denaturasi protein lensa, atau akibat dari kedua-duanya yang biasanya mengenai kedua mata dan berjalan progresif. Kekeruhan pada lensa akan mengakibatkan lensa menjadi tidak transparan sehingga pupil akan berwarna putih atau abu-abu. Lensa mata yang keruh menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam mata dapat terpencar dan mengakibatkan penglihatan kabur. Prevalensi. Berdasarkan data dari World Health Organization, penyebab kebutaan paling banyak di dunia adalah katarak dengan persentase 51%, glaukoma 8%, dan disusul oleh degenerasi makular terkait usia atau AMD 5%. WHO memperkirakan bahwa hampir 18 juta orang dari populasi seluruh dunia menderita kebutaan yang diakibatkan oleh katarak. Data ini menjadikan katarak merupakan penyebab utama kebutaan dan penyebab penting dari tunanetra di seluruh dunia. WHO 2012. Masalah kebutaan di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat kasusnya sehingga katarak dilihat bukan saja menjadi masalah kesehatan semata, namun sudah menjadi faktor penting yang berhubungan dengan sosial dan partisipasi aktif dari masyarakat. Perkiraan insidensi katarak atau kasus baru katarak adalah sebesar 0,1% dari jumlah populasi, sehingga jumlah kasus baru katarak di Indonesia diperkirakan sebesar 250.000 per tahun. Beban ini makin lama akan semakin besar bila program pemberantasan kebutaan tidak dilakukan secara komprehensif dan terkoordinir secara nasional. Depkes RI 2014. Kita masuk ke etiologi. Menurut Tamsuri 2016, etiologi katarak adalah yang pertama trauma mata. Trauma mata mengakibatkan terjadinya erosi epitel pada lensa. Pada keadaan ini dapat terjadi hidrasi korteks hingga lensa mencembung dan mengeruh. Yang kedua, umur. Proses penuaan menyebabkan lensa mata menjadi keras dan keruh, umumnya terjadi pada umur di atas 50 tahun. Yang ketiga, genetika. Kelainan kromosom mampu memengaruhi kualitas lensa mata sehingga dapat memicu katarak. Yang keempat, diabetes mellitus. Diabetes mellitus menyebabkan kadar sorbitol berlebih atau gula yang terbentuk dari glukosa yang menumpuk dalam lensa dan akhirnya membentuk kekeruhan lensa. Yang kelima ada hipertensi. Hipertensi menyebabkan konformasi struktur perubahan protein dalam kapsul lensa sehingga dapat menyebabkan katarak. Yang keenam ada alkohol. Alkohol dapat mengganggu homeostatis kalsium dalam lensa sehingga menyebabkan kerusakan membran dan dapat memicu katarak. Tanda dan gejala katarak menurut Kemenkes 2019. Yang pertama, penglihatan akan suatu benda atau cahaya menjadi kabur dan buram. Yang kedua, bayangan benda terlihat seperti bayangan semu atau seperti asap. Yang ketiga, kesulitan melihat ketika malam hari. Keempat, bayangan cahaya yang ditangkap seperti sebuah lingkaran. Yang kelima, membutuhkan pasokan cahaya yang cukup terang untuk membaca atau beraktivitas lainnya. Yang keenam, sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena merasa sudah tidak nyaman menggunakannya. Nah, ini bisa dilihat ada gambar mata normal dan mata dengan katarak. Untuk mata normal, cahaya terfokus menghasilkan gambar yang jelas, sedangkan mata dengan katarak, cahaya menyebar atau terhalang lensa yang berkabut, menyebabkan penglihatan buram.
Klasifikasi katarak. Penggolongan katarak berdasarkan usia. Yang pertama, katarak kongenital. Katarak kongenital adalah katarak yang terjadi setelah lahir hingga bayi berusia kurang dari 1 tahun. Katarak kongenital dapat diketahui penyebabnya melalui pemeriksaan riwayat prenatal infeksi ibu seperti rubella dan pemakaian obat selama masa kehamilan. Bila katarak disertai uji reduksi urin yang positif, kemungkinan katarak disebabkan oleh galaktosemia. Pemeriksaan darah juga perlu dilakukan karena terdapat hubungan antara katarak kongenital dengan diabetes mellitus, kalsium, dan fosfor, menurut Ilyas dan Yulianti 2014. Yang kedua ada katarak juvenil. Katarak juvenil terbentuk pada usia kurang dari 9 tahun dan lebih dari 3 bulan. Katarak juvenil biasanya merupakan lanjutan dari katarak kongenital, menurut Ilyas dan Yulianti 2014. Katarak juvenil biasanya merupakan penyulit penyakit sistemik atau penyakit lainnya, yaitu A. Katarak metabolik atau katarak diabetik, katarak hipokalsemik, katarak defisiensi besi, penyakit Wilson. B. Otot terjadi distofi myotonik, usia sekitar 20 sampai dengan 30 tahun. C. Katarak traumatik, dan D. Katarak komplikata, menurut Ilyas dan Yulianti 2014. Yang ketiga ada katarak senilis. Katarak ini adalah katarak yang terjadi pada usia lebih dari 60 tahun, menurut Ilyas dan Yulianti 2014. Perubahan lensa yang terjadi dalam katarak senilis yaitu A. Kapsul atau menebal dan kurang elastis, terlihat bahan granular dan bentuk lamel kapsul berkurang atau kabut. B. Epitel menipis atau sel epitel germinatif pada ekutor bertambah besar dan berat dan vakuolasasi mitokondria yang nyata. C. Serat lensa. Lensa irregular pada korteks jelas tampak kerusakan serat sel sklerotik nukleus. Sinar ultraviolet semakin lama akan merubah protein nukleus lensa seperti histidin, triptofan, metionin, sistein, dan tirosin. Korteks tidak berwarna akibat kadar asam askorbat tinggi dan menghalangi fotooksidasi. Patofisiologi. Lensa yang normal adalah struktur posterior iris yang jernih, transparan, berbentuk seperti kancing baju, mempunyai kekuatan refraksi yang besar. Lensa mengandung 3 komponen anatomis. Pada zona sentral terdapat nukleus, di perifer ada korteks, dan yang mengelilingi keduanya adalah kapsul anterior dan posterior. Dengan bertambahnya usia, nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Di sekitar opasitas terdapat densitas seperti duri di anterior dan posterior nukleus. Opasitas pada kapsul posterior merupakan bentuk katarak yang paling bermakna, nampak seperti kristal salju pada jendela. Perubahan fisik dan kimia dalam lensa menyebabkan hilangnya transparansi. Perubahan pada serabut halus multiple atau zunula yang memanjang dari badan siliar di sekitar daerah di luar lensa dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi. Perubahan kimia dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi sehingga mengabutkan pandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina. Salah satu teori menyebutkan terputusnya protein lensa normal terjadi disertai influx air ke dalam lensa. Proses ini mematahkan serabut lensa yang tegang dan mengganggu transmisi sinar, menurut Suharjo 2012. Pathway dari katarak. Yang pertama ada usia lanjut dan proses penuaan, kongenital atau bisa diturunkan, trauma mata, dan penyakit metabolik. Kemudian terjadi nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan, sehingga perubahan fisik atau perubahan pada serabut halus multiple zunula yang memanjang dari badan siliar ke sekitar daerah lensa. Kemudian terjadi hilangnya transparansi lensa dan koagulasi, mengabutkan pandangan, kemudian terputusnya protein lensa disertai lux air ke dalam lensa.
Kemudian terjadi penurunan enzim dan degenerasi pada lensa. Terjadilah katarak. Katarak ini dapat menurunnya tajam penglihatan dan dapat memunculkan diagnosa gangguan persepsi sensorik. Dari menurunnya tajam penglihatan terjadi tidak mengenal sumber informasi dan memunculkan diagnosa defisit pengetahuan. Untuk katarak ini bisa diobati dengan tindakan pembedahan. Nah, pembedahan ini ada preoperasi yang nantinya terjadi krisis situasional dan memunculkan diagnosa ansietas. Dari ansietas ini juga dapat terjadi kurang terpapar informasi. Kemudian ada intraoperasi. Intraoperasi ini terjadi prosedur invasif dan memunculkan diagnosa resiko infeksi. Kemudian ada postoperasi, memunculkan diagnosa nyeri akut. Faktor resiko dari katarak. Yang pertama, usia lanjut di atas 40 tahun. Yang kedua, riwayat keluarga. Yang ketiga, kelainan sistematik seperti diabetes atau kencing manis dan kelainan metabolik lainnya. Keempat, penggunaan tetes mata secara rutin yang mengandung steroid. Yang kelima, kebiasaan merokok. Yang keenam, paparan sinar ultraviolet. Komplikasi. Bila katarak dibiarkan, maka akan terjadi komplikasi berupa glaukoma dan uveitis. Glaukoma adalah suatu penyakit di mana tekanan di dalam bola mata meningkat sehingga terjadi kerusakan pada saraf mata dan menyebabkan turunnya fungsi penglihatan. Jika tidak diobati, glaukoma bisa mengakibatkan kebutaan yang tetap. Uveitis adalah peradangan pada jaringan uvea akibat infeksi, trauma, neoplasia, atau proses autoimun, menurut Ilyas 2016. Nah, di bawahnya ini bisa dilihat ada gambar dari mata normal dan glaukoma, ada juga uveitis. Pemeriksaan penunjang dari katarak ada Healmaster, biometri, keratometri, Biscan USG, dan juga spekular mikroskop. Penata laksanaan medis dari katarak. Yang pertama, intrakapsuler katarak ekstraksi atau ICCE. Tindakan pembedahan dengan mengeluarkan seluruh lensa bersama kapsul. Seluruh lensa dibekukan di dalam kapsulnya dengan cryopak dan dipindahkan dari mata melalui incisi korneal superior yang lebar. Sekarang metode ini hanya dilakukan pada keadaan lensa subluxatio dan dislokasi. Nah, ICCE tidak boleh dilakukan atau kontraindikasi pada pasien berusia kurang dari 40 tahun yang masih mempunyai ligamen hyaloidea kapsular. Penyulit yang dapat terjadi pada pembedahan ini adalah astigmatisme, glaukoma, uveitis, endoftalmitis, dan perdarahan. Yang kedua ada extracapsular cataract extraction atau ECCE. Tindakan pembedahan pada lensa katarak di mana dilakukan pengeluaran isi lensa dengan memecah atau merobek kapsul lensa anterior sehingga massa lensa dan korteks lensa dapat keluar melalui robekan. Nah, penyulit yang dapat timbul pada pembedahan ini yaitu dapat terjadinya katarak sekunder. Yang ketiga ada teknik operasi small incision cataract surgery atau SICS. Teknik ini merupakan teknik pembedahan kecil. Teknik ini dipandang lebih menguntungkan karena lebih cepat sembuh dan murah. Yang terakhir ada vakuemulsifikasi. Vakuemulsifikasi mengacu pada operasi di mana katarak rusak dengan energi ultrasound dan diangkat melalui sayatan kecil. Operasi vakuemulsifikasi biasanya membutuhkan waktu 20-30 menit. Teknik ini bermanfaat pada katarak kongenital, traumatik, dan kebanyakan katarak senilis. Teknik ini kurang efektif pada katarak senilis padat dan keuntungan incis limbus yang kecil agak kurang kalau akan dimasukkan lensa intraokular. Meskipun sekarang lebih sering digunakan lensa intraokular, fleksibel yang dapat dimasukkan melalui incisi kecil. Masuk ke pengkajian. Yang pertama ada identitas klien,
Ini berupa nama, jenis kelamin, usia kurang dari 60 tahun, pekerjaan sebagai petani atau tukang las. 2. Riwayat kesehatan saat ini. Pandangan kabur, sulit melihat di malam hari, bayangan menjadi ganda, warna cahaya memudar, malu dengan kondisinya, tidak menyukai bagian mata, merasa tidak dapat beraktivitas dengan baik. Yang ketiga ada riwayat kesehatan masa lalu. Ini memiliki hipertensi atau DM. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Terdapat anggota keluarga yang menyandang katarak. Yang kelima, riwayat pekerjaan dan status ekonomi, bekerja sebagai petani sehingga mata sering terpapar sinar matahari, atau sebagai tukang las berisiko mengalami trauma mata. Yang keenam, lingkungan tempat tinggal. Ini berupa pencahayaan kurang, barang-barang berisiko membuat jatuh tidak ditempatkan dengan benar, dan kamar mandi licin. Yang ketujuh ada pola fungsional. Ini ada persepsi kesehatan dan pola manajemen kesehatan. Ini berupa memiliki kebiasaan merokok atau minum alkohol, pengetahuan yang kurang terhadap penata laksanaan katarak, sehingga manajemen kesehatan kurang efektif. Yang kedua ada nutrisi metabolik. Ini berupa frekuensi makan baik, frekuensi minum baik. Ada eliminasi. Ini berupa frekuensi buang air kecil meningkat di malam hari. Aktivitas pola latihan. Ini mudah merasa lelah ketika beraktivitas. Kemudian ada pola kognitif persepsi. Ini berupa pandangan kabur, sulit melihat di malam hari, bayangan menjadi ganda, warna cahaya memudar, dan pernah terjatuh. Terus ada persepsi diri atau pola konsep diri. Ini malu dengan kondisinya, tidak menyukai bagian mata, merasa tidak dapat beraktivitas dengan baik, dan merasa tidak sempurna. Kemudian ada pola peran hubungan. Ini membatasi bersosialisasi dan lebih sering di rumah. Seksualitas, tidak ada keluhan seksualitas. 8. Ada pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum. Keadaan umum baik dan kesadaran komposmentis. B. TTV. Ini berupa tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, dan SpO2. Kemudian C. Antropometri. Ini berupa berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. D. Rambut. Rambut sudah beruban dan mengalami kerontokan. E. Mata. Pupil berwarna putih atau abu-abu dan sklera kemerahan. Kemudian F. Telinga. Telinga ini simetris, terdapat sedikit serumen dan pendengaran sudah berkurang. G. Mulut, gigi, dan bibir. Gigi sudah banyak yang tanggal dan kebersihan mulut kurang. H. Ada dada. Dada ini simetris, tidak ada benjolan, tidak ada retraksi dinding dada, vokal fremitus teraba, dan suara nafas vesikuler. I. Abdomen. Simetris, tidak ada pembesaran, tidak ada nyeri tekan, tidak ada asites, dan suara timpani. J. Kulit. Keriput, turgor kulit lebih dari 3 detik, dan akral hangat. K. Ekstremitas, kekuatan otot 5, capillary refill time, kurang dari 3 detik, dan anggota gerak lengkap. Kemudian yang ke-9 ada pengkajian khusus berupa indeks CAT, Apgar keluarga lansia, SPMSQ, kemudian inventaris depresi Beck, resiko jatuh, PSQI, DASS, dan quality of life. Diagnosa keperawatan dari katarak yang pertama ada harga diri rendah situasional, kemudian ada gangguan persepsi sensori, ada resiko jatuh, resiko cedera, dan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Intervensi keperawatan yang pertama ada harga diri rendah situasional. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan persepsi realitas terhadap stimulus membaik dengan kriteria hasil 1. Penilaian diri positif meningkat. 2. Perasaan malu menurun. 3. Perasaan tidak mampu melakukan apapun menurun. Intervensinya promosi harga diri. Yang pertama, monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri. Kedua, monitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai kebutuhan. Ketiga, motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Keempat,
diskusikan aktivitas yang meningkatkan harga diri. Kelima, berikan umpan balik positif atas peningkatan pencapai tujuan. Keenam, anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. Ketujuh, latih cara berpikir positif. Kedelapan, latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi. 2. Gangguan persepsi sensori. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri menurun dengan kriteria hasil. 1. Ketajaman penglihatan meningkat. 2. Ketajaman pendengaran meningkat. 3. Persepsi stimulasi kulit meningkat. Intervensinya minimalkan rangsangan. Yang pertama, periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan, misal nyeri, keletihan. Kemudian, kedua, diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, misal bising terlalu terang. Ketiga, batasi stimulus lingkungan, misal cahaya, suara, aktivitas. Keempat, ajarkan cara meminimalisasi stimulus berupa mengatur pencahayaan ruangan atau mengurangi kebisingan. Ketiga, resiko jatuh. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan derajat infeksi menurun dengan kriteria hasil. 1. Jatuh saat berdiri menurun. 2. Jatuh saat berjalan menurun. 3. Jatuh saat di kamar mandi menurun. 4. Jatuh dari tempat tidur menurun. Intervensinya pencegahan jatuh. Pertama, hitung resiko jatuh dengan menggunakan skala. Kedua, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda atau sebaliknya. Ketiga, gunakan alat bantu berjalan seperti kursi roda atau walker. Keempat, anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin. Kelima, anjurkan latihan keseimbangan. Keenam, anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri. 4. Resiko cedera. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan kecukupan informasi meningkat dengan kriteria hasil. 1. Kejadian cedera menurun. 2. Luka atau lecet menurun. 3. Fraktur menurun. 4. Perdarahan menurun. 5. Ekspresi wajah kesakitan menurun. Intervensinya pencegahan cedera. 1. Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. 2. Sediakan pencahayaan yang memadai. 3. Pastikan kursi roda dalam kondisi terkunci. 4. Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri. Kelima, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan kecukupan informasi meningkat dengan kriteria hasil. 1. Melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko meningkat. 2. Menerapkan program perawatan meningkat. 3. Aktivitas hidup sehari-hari efektif memenuhi tujuan kesehatan meningkat. Intervensi edukasi kesehatan. 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. 2. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 3. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 4. Berikan kesempatan untuk bertanya. 5. Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. 6. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, rasional dengan berperilaku hidup bersih, sehat. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.